Selamat pagi teman-teman. Eh, Teman-teman, kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan teman saya Rainer, yang mana ia telah menggunakan eh, layanan perbankan Bank Neocommerce dengan aplikasi Neobank. Jadi saya ingin bertanya-tanya tentang Neobank dengan yang telah menggunakannya. Oke, kita mulai ya. Uh, Agan Rainer, apa kabar? Baik, baik, baik. Ya, dan Agan, apa benar telah memakai Neobank? Boleh tahu ceritanya awal mula Agan mengenal Neobank dan sehingga bisa bertransaksi terus sampai sekarang ini. Bisa di-sharing mungkin, Agan? Oke, jadi saya mengenal Neobank itu di tahun sekarang 2003, awal 2022 perkiraan ya, awal 2022. Jadi saya waktu itu kenal dari kawan karena ada promo itu tuh, promo dapat uang. Jadi kalau membuka rekening biasanya kita keluar uang kalau di bank-bank konvensional atau bank yang besar terkenal. Kalau di Neobank kita buka rekening itu malah dapat uang, aneh gak? Gitu. Pertama kali saya mengenal Neobank itu dari teman, dan saya mau membuka karena diiming-imingi hadiah uang. Waktu itu hadiah uangnya boleh tahu berapa? Ya masih mirip-mirip ya, sekitar iya benar sekitar 50 ribuan kayaknya, totalnya segituan. Oke, terus Agan apa selama ini merasa puas memakai Neobank? Apakah selama ini Agan merasa puas? Jadi bisa saya jawab, sebenarnya ada ya gangguan dikit-dikit. Gangguan dikit-dikit itu karena pengguna pertama aplikasi itu kan kompleks, dan Neobank ini saya lihat berani memposisikan agak kompleks. Jadi dia kenapa kompleksnya itu karena banyak promo kalau saya nilai. Nah itu yang membuat ada kerikil-kerikil di awalnya, membuat saya kesel juga. Kesel bagaimana tuh, Agan? Jadi ceritanya dulu itu kan misalnya kita mau ambil hadiah, mau klaim hadiah kita, itu kan sebenarnya saya pikir hadiah itu kan otomatis masuk dong ke kita. Ternyata nih di Neobank itu kalau kita mau rata-rata, kalau kita mau klaim hadiah itu harus diklaim walaupun kita telah melakukan transaksi keuangan. Pengguna pertama nih, kita telah melakukan transaksi berhasil gitu, otomatis harusnya hadiah masuk dong ke kita. Nah kalau di Neobank unik, kita harus klaim. Jadi itu semua by system tercatat. Kalau di istilah legal itu ada hitam di atas putih. Jadi sebenarnya kalau secara nalar, secara akurasi itu akurat. Neobank itu berarti apa-apa dicatat. Secara pembukuan aman. Daripada setiap transaksi otomatis masuk. Kalau transaksinya ada salah, kita memang nggak klaim, ya Neobank aman ya. Dan kalau kita nggak klaim, kita diem, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi fair-fairan nih. Beda kalau misalnya kita nggak klaim, total langsung masuk gitu. Tapi kalau ada kesalahan sistem, siapa yang dikejar? Salah sistem atau enggak yang dikejar itu ya nggak mungkin juga ya. Cuman masalah gini, hadiah di Neobank intinya banyak. Jadi dia mau dari A hulu ke hilir itu, yang saya lihat nih, mau semua tercatat. Mau yang bisa otomatisasi gitu, atau enggak yang memang haknya gitu, tapi tetap semuanya dicatat. Itu yang membuat ruwet, membuat kerikil. Tapi saya jadi udah belajar bahwa kerikil itu ya nggak apa-apa. Kerikilnya itu harus kita kerikilnya itu sebenarnya nggak jelek. Jadi kerikilnya itu sebagai
walaupun aplikasi walaupun hak kita, tetap kita harus lakukan konfirmasi, memeriksa isi dari, kita harus terus memeriksa isi dari aplikasi itu. Hadiah yang belum diambil kita periksa, hadiah-hadiah promo lain kita periksa, promo lain kita periksa, rincian transaksi kita periksa. Kita jadi belajar lebih kertil. Kita misalnya udah merasa kertil, di neobank kita diajarin lebih kertil. Itu yang pengalaman saya awal menggunakan aplikasi neobank. Jadi Agan rasa ini nggak kesel atau malah seneng makin neobank. Ya seperti saya bilang tadi, awalnya saya kesel, tapi setelah saya udah tahu emang polanya, jadi kita kan di hidup ini harus adaptif kan. Jadi kita harus tahu cari polanya. Kalau kita jadi keki atau enggak, ya sudahlah, forget it gitu kan. Nyata kita belajar lihat polanya teman-teman. Kalau pola sudah terbentuk tuh, kita jadi enak melangkah di neobank. Karena dari pola awal kalau kita sudah kuasain, kan hadiah banyak, di awal aja hadiah banyak. Rentet-rentet waktu buka rekening gitu hadiahnya. Dapat duit. Kemudian dapat buka ini dapat duit, buka apa dapat duit. Sampai kita punya tabungan berapa dapat promo lagi, diskon. Nah, itu harus diklaim semua. Jadi Agan gimana sekarang? Ya, bisa saya bilang puas pakai neobank. Makanya saya bisa bercerita demikian ya. Oke, jadi itu aja kali ya, Agan Trainer sementara yang saya mau tanyakan. Tapi ada gak pesan-pesan kepada teman-teman lain, kepada orang-orang yang belum mengenal neobank? Neobank itu saya cuma bisa bilang awalnya Bang Yuda Bakti. Saya sudah baca bukletnya, informasi di awal itu Bang Yuda Bakti. Bang Yuda Bakti cukup dikenal waktu zaman dahulunya, tetapi nggak sebesar seperti bank-bank besar yang inilah, ya tahu sendiri, bank-bank besar plat merah, plat swasta, tahu sendiri siapa itu. Belum sebesar itu kan, makanya saya pun nggak punya akunnya. Tapi entah kenapa yang saya ketahui dia itu bekerja sama dengan Aku ya kalau nggak salah, dan dia membuat aplikasi. Membuat aplikasi itu orang bisa mencapai banyak kalangan, bahkan tidak perlu datang ke banknya. Yang dibutuhkan nasabah adalah kepercayaan gitu. Itu jadi pesan yang saya bisa bilang ke yang belum mengenal neobank itu demikian. Jadi teman-teman itu saya bisa bilang neobank adalah bank real, diawasi oleh OJK, bank benar, bukan bank abal-abal, bukan bank kaleng-kaleng. Nah, teman-teman itu kalau menggunakan aplikasi kan teknologi tinggi dong, yang membuatnya juga orang pintar. Nah, kita belajar, kita kan sebagai pengguna saja, kita nggak dilatih buat berpikir, menggunakan, tapi kan menggunakan itu secara nalar lebih simpel. Jadi pesan yang saya bisa berikan, di neobank itu banyak keuntungan, tapi kita harus belajar memakainya, mengenal satu-satu apa sih neobank, apa sih account, apa sih sejarah, rincian transaksi, sejarah transaksi itu apa. Itu yang simple dulu, nanti ada petunjuk-petunjuk kita baca. Teman-teman dulu inget gak dulu kita dilatih untuk baca koran kayak gitu. Ini dampaknya, orang yang terbiasa membaca, kita nggak usah sebagai pembuat ini, sebagai coder, tapi kita sebagai pengguna juga harus banyak baca. Itu informasi jelas loh. Kalau kita banyak baca, informasi jelas. Dan di neobank, di aplikasinya saya lihat banyak ditawarkan beragam produk. Tinggal kita mau pakai produk yang mana, yang kita pas di hati kita. Misalnya, saya kurang sreg untuk menggunakan yang laku emas nih. Saya belum memakai laku emas karena
Ya masalah uang juga, masalah nominal uang juga, masalah saya mau menggunakan apa enggak. Beda-beda lagi dengan yang suka emas. Saya kebetulan kurang suka emas ini. Jadi saya nggak pakai yang fitur emas, laku emas, tapi saya pakai itu fitur-fitur lain yang saya suka. Jadi ini tetap penawaran banyak seperti di toko. Di aplikasi Neobank banyak penawaran, tinggal kita mau pakai gak. Kita mau pakai, oke lanjut. Dan harus percaya, dan kita harus tahu kelebihan kekurangan, itu aja. Jadi kita ditantang untuk berpikir kritis. Kita mau pakai produk yang mana. Seperti gini, deposito itu juga berisiko kan, uang kita ini, maka uang kita kan ditahan dong. Nah sekarang kasih pilihan, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan ada yang 30 hari bunga lebih kecil apa gimana tuh, apa sama tapi boleh dicairkan dengan nanti bunga sama kalau nggak salah, tapi boleh dicairkan dengan nanti hanya dibayar sekian persen gitu kecilnya gitu teman-teman. Jadi apa ya, Neobank itu seperti toko department store atau hypermarket, pasar belanja yang menampilkan banyak produk keuangan untuk menguntungkan nasabah. Jadi kan seperti supermarket, kita belanja karena seneng. Sama di aplikasi Neobank, kita dikasih banyak penawaran, kita pilih yang kita mau, yang cocok sama kita transaksi, kita beli itu. Apa yang dijual kita beli, tapi nggak semua yang dijual kita beli dong. Nggak semua barang kan milik kita juga. Yang kita bisa beli kita beli, yang kita nggak bisa beli ya udah nanti lagi dulu gitu. Itu ya teman-teman yang saya mau pesan. Baik Agan Rainer, terima kasih untuk informasinya. Nanti kita sambung lagi untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut bersambungnya. Baik, terima kasih banyak Agan boleh mewawancarai saya. Sampai berjumpa ya di pertemuan berikutnya. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel YouTube Rainer Budi Harto ini. Bye bye teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Bye bye.